Terima kasih Pak Kus selaku panitia acara. Selanjutnya sebelumnya saya mohon maaf tadi belum menyapa juga pemilik wilayah ya, Bapak RW dan Bapak-Bapak RT di wilayah RW 07 yang telah berkenan hadir walaupun belum semua, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan langkahnya untuk ikutan hadir. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kus, memang inisiasi kegiatan ini difasilitasi oleh panitia wakaf dalam rangka mengkolaborasi, mungkin sedikit pamer, bukan pamer ya, promosi gitu ya. Master adalah kelompok ibu-ibu yang tadinya kalau buka lapak susah di depan gitu kan. Jadi kami berinisiatif untuk membuka grup WA yang awalnya hanya maksimum 156. Itu waiting listnya lebih dari 35 orang yang mau masuk grup. Alhamdulillah sudah dibuka sampai 750. Sekarang lebih dari hampir 500-an membernya. Alhamdulillah. Dan transaksi setiap harinya di Pasper itu sendiri hampir mencapai angka 10 juta per hari. Dan kami punya kas 10.000 setiap bulan yang itu bisa membantu bencana alam bagi keluarga yang sakit ataupun menyantuni kegiatan yang lain. Dan para member Pasper sering diberikan voucher kalau kita bikin bazar, bermereka voucher gratis. Dan kita sering memberikan hadiah-hadiah kepada mereka dalam bentuk souvenir-souvenir itu berhubungan dengan masa mereka menjadi member. Jadi semakin lama membernya berarti semakin bagus nilai souvenirnya. Mungkin itu bisa direplikasi, Pak. Mungkin kalau memang mau ngobrol-ngobrol masalah Pasper bisa hubungi kami nanti, ini sedikit promosi ya. Sekalian bagus. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Kus. Selanjutnya mungkin dari Ketua Panitia Wakaf Bapak Dr. Haji Hendro untuk sekaligus mewakili dari Yayasan Al Ihsan. Pada Pak Hendro dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Deni selaku wakili dari DKP 3 ya Pak. Yang saya hormati Pak Kusnadi selaku Ketua RW. Yang saya hormati para undangan semuanya tanpa harus saya sebutkan persatu. Kurang keras ya? Iya. Terima kasih atas kehadirannya karena kesibukan bapak-bapak sekalian. Mungkin saya mewakili panitia bisa memberikan update ya barangkali terkait dengan wakaf. Jadi wakaf kita ini, tanah yang kita akan bebaskan adalah sekitar 2.600 meter persegi. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita sudah membebaskan sampai 1.000 lebih ya Pak ya, 1.600 lebih ya. Masih sisa kurang 900 sekian meter persegi. Nah, karena kita itu harus segera memanfaatkan ya tanah yang sudah menjadi amanah dari para pewakaf, kan harus kita manfaatkan untuk supaya segera produktif sehingga amalnya juga segera mengalir ke mereka, tidak harus menunggu sampai lunas gitu ya. Dan selama ini kita memiliki beberapa inisiatif. Kalau dalam bahasa propertinya mungkin Pak Budi kali ya biasa properti ya. Highest and best use of property. Jadi kira-kira pemanfaatan lahan ini yang paling bagus, paling menghasilkan nilai ekonomi itu apa gitu ya. Sementara kita sudah memanfaatkan untuk apa namanya green wakaf ya Pak Kusnadi ya. Jadi kita memanfaatkan untuk tanaman, ditanami dengan berbagai macam tanaman hortikultura sambil kita menunggu juga tanaman keras yang berupa buah-buahan supaya nanti hasilnya lebih produktif lagi dibandingkan hortikultura. Jadi tumpang sari. Kebetulan yang mengelola adalah Pak Kusnadi yang alumni PB, kemudian juga menggandeng Pak Peri ya Pak. Pak Peri kan ya? Lupa saya namanya. Pak Peri dari himpunan alumni PB, sehingga dari jejaring itu kita bisa menghasilkan kemitraan juga. Termasuk juga kita dapat bantuan dari DKP 3 kalau nggak salah ya Pak. Ada beberapa tanaman alpukat, termasuk juga tembaga yang pun sudah kita salurkan ke RT sebagai apa namanya pemanfaatan lahan menganggur yang ada di RT. Dan mudah-mudahan dari pemanfaatan berupa tanaman buah produktif itu, kalau alpukat kan harganya mahal ya,
kalau di supermarket sampai 50.000 sekilo kan. Mudah-mudahan dari pemanfaatan buah alpukat itu bisa menambah penghasilan dari kas RT gitu, karena memang di Permata ini warganya makin lama makin menua kan Pak, makin menua makin tidak produktif, bahkan sebagian juga sudah mulai pada pensiun. Jadi ketika ditarik iuran RT itu kadang-kadang juga berat ini. Kita saya pernah jadi bendara RT gitu, ternyata memang banyak, ada beberapa warga saya yang kalau kita tarik itu juga kasihan gitu ya. Sementara kita operasional RT juga perlu kan, paling tidak untuk security, untuk sampah, sehingga barangkali nanti ketika 5 tahun ke depan warga kita sudah semakin banyak yang pensiun, itu RT udah nggak perlu lagi narik kita. Aduh bro, ya kalau bisa dari hasil alpukat itu sudah bisa menutupi gitu ya, paling tidak sebagian. Jadi itu best of use-nya salah satunya adalah dengan memanfaatkan lahan pertanian ya, sebagai lahan pertanian. Kemudian kita juga sudah memanfaatkan untuk parkir. Jadi ada 14 mobil yang parkir di kita yang berlangganan tiap hari, yang hasilnya juga kemudian, karena selama ini kan kita masih fokus pada pembebasan ya, dana yang kita perlu dikumpulkan itu masih 1 miliar lebih ya Pak Adi ya, masih ada 1 miliar lebih yang harus kita kumpulkan untuk bisa melunasi tanah kita, sehingga ketika menghasilkan ini bahkan dari jualan ikan pun juga masuk ke wakaf. Iya, hasilnya ke wakaf gitu. Kemudian tadi ya parkiran 14 mobil itu juga kita hasilnya juga ke wakaf. Karena sementara ini memang itu yang kita prioritaskan. Tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan kalau sudah lunas, itu tentu kita tidak lagi membutuhkan untuk lunasan tanah, maka hasilnya bisa untuk dakwah, misalnya membiayai kegiatan di masjid, atau kita mendirikan sekolah yatim piatu, atau tahfiz Quran ya misalnya, dan sebagainya. Jadi konsepnya adalah pemanfaatan tanah secara produktif, hasilnya untuk dakwah. Jadi bukan kita langsung sosial, di profesional pengelolaannya. Kalau bisa memang profesional, dikelola profesional, tapi hasilnya untuk dakwah. Sama dengan kayak di Masjidil Haram ya, itu kan Zam-Zam Tower itu kan berdiri di tanah wakaf kan. Hasilnya hotel dan shopping mall di situ itu perputarannya adalah untuk operasional Masjidil Haram. Jadi secara komersial mereka bertransaksi dengan para penginap hotel gitu ya. Tapi hasilnya ke Masjidil Haram untuk pengelolaan Masjidil Haram. Makanya kalau di Masjidil Haram kita nggak menemukan adanya keropak berjalan ya Pak. Nggak ada ya keropak itu ya. Karena sudah didanai dari wakaf, dari Kementerian Wakaf. Mereka bahkan punya yang namanya Kementerian Wakaf. Jadi konsepnya adalah seperti itu. Jadi kalau beberapa ada yang selentingan yang kami dengar ya, tanah wakaf dikomersilkan. Ya memang kita komersilkan supaya hasilnya itu bisa optimal, supaya hasilnya untuk kemudian untuk dakwah. Karena memang sementara ini kita masih fokus pada pembebasan tanah, ya kita hasilnya semuanya untuk pembebasan tanah. Tapi nantinya mudah-mudahan dengan dukungan, dengan doa dari Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita bisa menjadikan wakaf produktif ini untuk kegiatan dakwah yang lebih luas lagi di Permata Depok ini khususnya. Terus yang berikutnya ini terkait dengan launching kan ini ya, launching kemitraan antara wakaf dengan UMKM. Dalam hal ini diwakili oleh Pasar Permata ya, Pasar Permata Depok. Ini juga kaitannya dengan tadi highest and best use of property. Jadi kita ingin lahan yang menganggur ini, sebenarnya bukan menganggur ya, tapi sebagai lahan itu bisa dimanfaatkan oleh UMKM, misalnya untuk jualan kuliner atau apa yang nanti kita bisa makan, sehingga lahan ini menjadi lebih produktif lagi. Jadi kalau misalnya penghasilan dari dari sewa mobil itu misalnya 1 bulan 300.000 lah misalnya ya, kalau dikerjasamakan dengan UMKM barangkali bisa 3 juta 1 bulan dan sebagainya ya. Jadi kita memang tadi Pak Terus ya, memang tujuannya memang komersil gitu ya,
tapi komersilnya bukan untuk pribadi kami masing-masing gitu ya, bukan untuk orang perorangan, tapi untuk pada akhirnya kita kembalikan ke dakwah untuk kemajuan dakwah kita di Permata Depok ya. Sehingga nanti masjid kita juga lebih makmur, kegiatan kita di masyarakat juga makin ramai gitu ya, apalagi kalau kemudian UMKM-nya juga semakin lama semakin meningkat ya. Bolehlah jangan puas dengan 10 juta sehari itu. Ya kan, harusnya omsetnya bisa 100 juta itu sehari kan. Amin ya kan. Mungkin itu yang saya sampaikan ya terkait dengan wakaf, barangkali bisa mengupdate apa yang selama ini kami kerjakan dan bisa barangkali juga menyebarkan, terutama Pak RT yang ada di wilayah masing-masing, kalau ada yang menanyakan mengenai apa sih yang dikerjakan oleh panitia wakaf selama ini, itulah yang kami kerjakan Pak RT. Jadi demikian juga Pak Kus ya, barangkali bisa menyambung komunikasi ke warga sehingga nanti bisa juga akhirnya komunikasi di antara kita makin lama makin baik dan makin transparan ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.